Semua orang terlihat sangat kaget mendengar ucapan raja. Sania hendak menunjukkan foto raja dengan Nadia supaya raja tahu niat Mustafa memeluknya tidak lain hanya untuk menenangkannya, dan agar semua tahu bahwa selama ini raja lah yang telah berkhianat. Namun saat hendak mengatakan sesuatu sambil menunjukkan foto itu, Mustafa mencegah Sania. Dia menggelengkan kepalanya dan menunjuk ibu raja. Mungkin Mustafa tidak ingin ibu raja semakin sedih jika mengetahui perbuatan raja selama ini. Sania mendekati raja dan berkata, "Aku tahu, saat ini kamu sedang sangat marah. Mata hatimu tertutup melihat kebenaran karena keegoanmu. Keputusanmu ini akan membuatmu menyesal suatu saat nanti." Lalu raja berkata, "Ibu bisa melihat bagaimana dia membela Mustafa. Jika kamu merasa keberatan dengan keputusanku, maka ikutlah dengannya. Pergilah karena kamu tidak bisa hidup tanpa dia, bukan?" Ibu raja semakin sedih mendengar raja mengatakan hal itu kepada Sania. Dia terus mencoba menasihati raja, tetapi tidak didengar oleh raja anaknya. Saudari-saudari raja memeluk Sania yang hanya bisa menangis mendengar keputusan suaminya itu. Tak lama kemudian raja keluar. Dia pergi entah kemana membawa mobilnya. Di sepanjang jalan dia terus mengingat bagaimana Mustafa memeluk Sania di sudut kamarnya. Cemburu butanya telah meluapkan emosinya. Sementara di rumah, Mustafa sedang mengemas semua pakaiannya. Ibu dan saudari-saudari raja menasihatinya. "Jangan pergi, raja hanya sedang emosi. Nanti juga dia akan membaik. Pikirkan ibu dan juga adik-adikmu, nak." Mustafa memandang wajah seorang ibu yang selama ini telah merawat dan membesarkannya. Mustafa berkata, "Justru karena itu ibu, aku ingin raja sadar bahwa apa yang sudah dia lakukan itu tidak benar. Biarkan aku pergi, ibu." Ibu raja memeluk dan menangis di dada Mustafa, yang selama ini dia anggap sebagai anaknya. Bahkan tidak pernah sedikit pun dia membeda-bedakan kasih sayangnya antara raja dan Mustafa. Mustafa pun pergi dari rumah itu. Sania berdiri di teras memandang Mustafa dari kejauhan. Mustafa melihat Sania yang sedang menyatukan tangannya, tanda permohonan maafnya. Karena dia, Mustafa, diusir oleh raja dari rumah itu. Saat kembali ke rumah, raja melihat rumah terlihat sepi. Dia ke kamar ibunya. Di sana dia melihat ibunya sedang duduk di tepi kasur sedang menangis. Ada perasaan sedih, namun cemburu butanya telah menutup matanya, sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran. Kemudian raja masuk ke kamarnya. Di sana Sania sedang duduk memeluk kakinya sambil menangis di atas kasur. Raja berdiri tak jauh darinya dan berkata, "Kenapa kamu tidak ikut dengannya? Bisakah kamu hidup tanpa dia?" Sania berdiri lalu terus memukul dada raja sambil menangis. "Kamu sangat egois, raja. Kamu sangat jahat. Suatu saat nanti kamu akan menyesal dengan apa yang sudah kamu lakukan."
Raja memegang tangan Sania yang tak berhenti memukulnya. Lalu dia menarik dan memeluk tubuh istrinya itu. Kemudian dia mencium bibir Sania dengan sangat lembut. Hal itu membuat Sania diam terpaku. Tiba-tiba dia teringat kembali saat-saat dia melihat Mustafa sering berduaan dengan Sania. Seketika dia mendorong tubuh Sania hingga terjatuh di atas kasur. Sania tahu Raja sangat marah padanya. Tetapi bukankah seharusnya dia yang marah kepada Raja karena hubungannya dengan Nadia? Raja duduk tak jauh dari Sania lalu dia berkata, "Aku tahu kita menikah karena perjodohan. Tetapi perselingkuhanmu dengan sepupuku itu sangat keterlaluan. Aku tidak bisa memaafkan hal itu." Sania berdiri hendak mengambil foto Raja yang sedang bermesraan dengan Nadia untuk menunjukkan bahwa dialah yang sebenarnya telah mengkhianati Sania. Namun langkahnya terhenti ketika dia mendengar suara ibu Raja memanggil Raja. Ibu Raja masuk menemui mereka lalu berkata kepada Raja, "Nak, biar bagaimanapun Mustafa adalah sepupumu. Sejak kecil ibu besarkan kalian bersama-sama. Hubungi dia, tanyakan sekarang dia ada di mana. Ibu sangat khawatir padanya, Nak." Lalu Raja berkata, "Aku tahu perasaan ibu, tapi ibu juga harus tahu bagaimana perasaanku. Aku tidak lagi peduli padanya, Bu. Bagi Hana tidak pantas tinggal di rumah ini." Mendengar perkataan Raja, Sania semakin sedih. Mengapa Raja selalu mengatakan hal itu? Mengapa begitu sulit baginya untuk mempercayai mereka? Keesokan harinya ketika Raja sedang berada di kantor, Sania sedang membereskan beberapa pakaiannya. Ibu Raja yang datang memanggilnya untuk sarapan terlihat bingung penuh dengan tanda tanya. "Sania, apa yang kamu lakukan? Kenapa pakaianmu dimasukkan di koper?" Sania menangis lalu berkata, "Bagi Raja, aku adalah pengkhianat, Ibu, dan pengkhianat tidak pantas tinggal di rumah ini." Mendengar ucapan Sania, Ibu Raja terlihat sangat kaget. "Apa yang kamu katakan, Nak? Jangan katakan kamu juga akan pergi meninggalkan rumah ini." Sania memeluk ibu mertuanya yang begitu sayang padanya. "Maafkan Sania, Ibu." Ibu Raja menangis dan berkata, "Kenapa semua jadi seperti ini? Apa salah ibu sampai semua orang yang ibu sayangi pergi meninggalkan ibu?" Sania tak berkata apapun. Dia hanya memeluk ibu mertuanya itu sambil menangis. Setelah berpamitan kepada semua orang, Sania pun pergi ke desa membawa luka batinnya. Di sepanjang jalan dia teringat saat Raja datang melamarnya, saat hari pertunangan dan pernikahan mereka, dan semua kenangan selama dia menjadi istri Raja.
Saat tiba di desa, Paman, Bibi, dan juga Lastri terlihat sangat bahagia. Ini adalah pertama kali Sania mengunjungi mereka setelah pernikahannya. Lastri berkata, "Sania, mana suamimu yang tampan itu? Apa dia sangat sibuk sampai tidak ikut bersamamu?" Ibu Lastri pun berkata, "Iya nak, kenapa suamimu tidak ikut?" Sania hanya terdiam kemudian memeluk bibinya. Paman, Bibi, dan Lastri saling berpandangan. Bibinya mencoba menenangkan Sania. Lalu pamannya berkata, "Ayo nak, kita masuk." Setelah Sania terlihat tenang, mereka duduk sambil menikmati pisang goreng dan teh hangat buatan Bibi Sania. Saat itu paman Sania berkata, "Tahu tidak, dulu waktu bibimu marah kepada paman, dia juga suka pulang ke rumah orang tuanya. Tapi tidak lama kemudian, setelah beberapa hari di rumah ibu bapaknya, bibimu menangis karena merindukan paman." Lalu semua tertawa sementara bibi Sania terlihat malu mendengar perkataan suaminya. Lalu bibi Sania berkata, "Iya, itu betul. Tapi itu dulu awal-awal paman dan bibi menikah. Ya, namanya juga rumah tangga. Pasti ada sedihnya, ada nangisnya, ada bertengkarnya. Tapi itulah dua manusia jadi satu. Pasti ada perbedaan. Sekarang kalau bibi marah kepada paman, bibi tidak pernah lagi meninggalkan rumah." Lalu paman Sania berkata, "Iya, sekarang kalau bibi marah, tidak pernah lagi pulang ke rumah kakek dan nenek. Tapi sekarang kalau bibi marah, bibi tidak mau masak dan mencuci pakaian paman." Lagi-lagi semua tertawa. Sania mengerti maksud perkataan dari paman dan bibinya. Raja baru saja pulang dari kantor. Seperti biasa raja masuk ke kamar. Dia melihat kamarnya terlihat sepi. Lalu dia pergi mandi. Setelah mandi dia tidak melihat handuk yang tergantung di tempat biasanya. "Kemana handuk di sini? Kenapa tidak ada?" gumamnya dalam hati. Lalu dia memanggil Sania. "Sania, handuk di sini mana?" Tetapi tak ada jawaban. Raja keluar dari kamar mandi. Dia berjalan menuju tempat tidur hendak memakai baju. Namun baju yang biasanya disiapkan Sania pun tidak ada. Apa yang dia kerjakan seharian? Handuk tidak ada. Baju tidak disiapkan. Keluhnya dalam hati. Lalu dia melihat ke atas meja di dekat tempat tidurnya. Di sana juga tidak ada jus kesukaannya yang selalu disiapkan Sania untuknya. Setelah memakai baju, raja berjalan ke dapur. Dia berteriak, "Sania, Sania." Di mana wanita itu? Di dapur juga tidak ada. Apa mungkin dia di kamar ibu? Saat hendak berjalan ke kamar ibunya, adik raja tiba-tiba berdiri di hadapannya. "Cari siapa, Kak?" Raja berkata, "Sania mana?" Ibunya yang berdiri tak jauh darinya berkata, "Bukankah kamu sudah mengusirnya juga?"
Mendengar perkataan ibunya, Raja nampak kaget.